Bagaimana jika saya mengatakan bahwa salah satu presiden paling populer di dunia saat ini juga dituduh sedang melemahkan demokrasi negaranya? Bagaimana jika seorang pemimpin berhasil menurunkan tingkat pembunuhan secara drastis, menghancurkan jaringan geng kriminal, membuat rakyat merasa aman kembali, tetapi pada saat yang sama dituduh mengendalikan pengadilan, melemahkan lembaga negara, dan memperluas kekuasaan presiden? Apakah itu masih demokrasi? Atau justru awal dari bentuk baru otoritarianisme? Inilah kisah El Salvador di bawah Nayib Bukele. Dalam beberapa tahun terakhir, El Salvador berubah dari salah satu negara paling berbahaya di dunia menjadi salah satu negara dengan tingkat keamanan yang meningkat paling cepat di Amerika Latin. Di balik keberhasilan itu, muncul perdebatan besar di kalangan ilmuwan politik. Apakah Bukele sedang menyelamatkan demokrasi? Atau justru menunjukkan bagaimana demokrasi modern bisa melemah dari dalam? Karena kisah El Salvador bukan sekedar soal kriminalitas. Ini adalah kisah tentang hubungan antara keamanan, kekuasaan, dan masa depan demokrasi. Sebelum membahas Bukele, kita harus memahami kondisi El Salvador terlebih dahulu. Selama bertahun-tahun, negara ini menghadapi kekerasan ekstrim dari kelompok kriminal seperti Mara Salvatrucha dan Barrio 18. Pada pertengahan dekade 2010-an, El Salvador sering disebut sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia yang tidak sedang mengalami perang. Pada 2015, tingkat pembunuhan mencapai sekitar 103 pembunuhan per 100.000 penduduk. Sebagai perbandingan, tingkat pembunuhan di banyak negara Eropa berada di bawah 2 per 100.000 penduduk. Artinya, tingkat pembunuhan di El Salvador saat itu lebih dari 50 kali lebih tinggi dibanding banyak negara maju. Pada tahun yang sama, tercatat lebih dari 6.600 korban pembunuhan di negara yang populasinya hanya sekitar 6 juta jiwa. Dengan kata lain, hampir setiap hari, puluhan orang terbunuh akibat kekerasan yang berkaitan dengan geng kriminal. Banyak wilayah berada di bawah pengaruh geng, pemerasan menjadi hal biasa. Banyak warga harus membayar pajak kepada kelompok kriminal hanya untuk menjalankan usaha atau menggunakan transportasi umum. Di sejumlah daerah, masyarakat bahkan lebih takut kepada geng daripada negara. Bagi sebagian warga Salvador, negara seolah kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi paling dasar, melindungi rakyatnya. Dan disinilah teori Timothy Snyder menjadi menarik. Dalam bukunya The Road to Unfreedom, Snyder menjelaskan bahwa masyarakat modern sering hidup dalam apa yang ia sebut sebagai politik of inevitability atau politik keniscayaan, yang merupakan keyakinan bahwa masa depan secara otomatis bergerak menuju satu arah yang pasti, yaitu demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas, sehingga tindakan politik manusia dianggap tidak lagi berpengaruh. Keyakinan bahwa demokrasi akan terus berkembang, bahwa masa depan pasti lebih baik, bahwa sistem yang ada akhirnya akan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika masalah nyata terus berlangsung, ketika negara gagal memberikan keamanan, keyakinan itu mulai runtuh. Dan ketika harapan terhadap masa depan menghilang, masyarakat mulai mencari sesuatu yang lain. Bukan institusi, bukan prosedur, tapi solusi yang cepat dan tegas. Sekarang muncul pertanyaan penting. Jika rakyat memilih Bukele secara demokratis, mengapa banyak ilmuwan politik khawatir? Disinilah kita perlu memahami definisi demokrasi.
Robert Dahl menjelaskan bahwa demokrasi bukan hanya pemilu. Demokrasi membutuhkan kompetisi politik yang bebas, kebebasan berpendapat, oposisi yang dapat berfungsi, akses terhadap informasi, dan pembatasan kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membatasi pemimpin setelah ia terpilih. Tahun 2022 menjadi titik balik. Pada bulan Maret, El Salvador mengalami lonjakan kekerasan yang menewaskan lebih dari 80 orang hanya dalam satu akhir pekan. Pemerintah kemudian memberlakukan keadaan darurat. Aparat keamanan memperoleh kewenangan yang jauh lebih besar. Operasi anti-geng dilakukan secara masif. Hingga beberapa tahun berikutnya, lebih dari 80.000 orang ditangkap dalam operasi tersebut. Pemerintah juga membangun penjara raksasa yang menampung puluhan ribu tahanan. Hasilnya terlihat sangat jelas. Jika pada tahun 2015 tingkat pembunuhan mencapai sekitar 103 per 100.000 penduduk, maka pada tahun 2023 angka tersebut turun menjadi sekitar 2-3 per 100.000 penduduk. Ini merupakan salah satu penurunan tingkat pembunuhan paling drastis yang pernah tercatat di kawasan Amerika Latin. Banyak wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai zona berbahaya kini dapat diakses kembali oleh masyarakat. Transportasi publik menjadi lebih aman. Aktivitas ekonomi mulai tumbuh di kawasan yang sebelumnya dikuasai geng. Bagi jutaan warga Salvador, ini bukan teori. Ini adalah perubahan yang mereka rasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah dilema demokrasi mulai muncul. Menurut Guillermo O'Donnell, demokrasi membutuhkan apa yang disebut sebagai horizontal accountability. Artinya lembaga negara harus saling mengawasi. Pengadilan mengawasi pemerintah, parlemen mengawasi presiden, lembaga independen mengawasi penggunaan kekuasaan. Tetapi, para kritis Bukele berpendapat bahwa selama beberapa tahun terakhir, mekanisme pengawasan tersebut semakin melemah. Kekuasaan Presiden Bukele semakin dominan. Independensi lembaga negara semakin dipertanyakan. Bagi pendukungnya, ini adalah harga yang wajar demi keamanan. Bagi para ilmuwan politik, ini merupakan sinyal peringatan. Levitsky dan Daniel Ziblatt menjelaskan bahwa demokrasi modern jarang mati melalui kudeta militer. Demokrasi lebih sering melemah secara perlahan dari dalam. Mereka menyebut proses ini sebagai democratic backsliding. Prosesnya tidak selalu terlihat dramatis. Tidak ada tank di jalanan, tidak ada pembubaran konstitusi. Sebaliknya, pemimpin yang dipilih secara demokratis, secara bertahap memperkuat kekuasaannya. Lembaga pengawas melemah, oposisi kehilangan ruang, peradilan menjadi kurang independen, dan semua itu sering terjadi dengan dukungan mayoritas masyarakat. Beberapa penelitian terbaru bahkan menyebut El Salvador sedang bergerak menuju electoral authoritarianism. Artinya, negara masih mempertahankan pemilu sebagai sumber legitimasi, tapi pengawasan terhadap kekuasaan semakin berkurang. Ini bukan diktator klasik, namun juga bukan demokrasi liberal yang sepenuhnya sehat. Kasus El Salvador menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi abad 21 tidak selalu datang dari kudeta militer. Ancaman itu bisa datang dari pemimpin yang sangat populer, pemimpin yang dipilih secara demokratis, pemimpin yang berhasil menyelesaikan masalah nyata. Dan justru karena keberhasilannya memperoleh kekuasaan yang semakin besar, El Salvador mengajarkan satu pelajaran penting. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin. Demokrasi juga tentang memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Menurut kalian, apakah keamanan dapat membenarkan pembatasan kekuasaan? Apakah kalian lebih memilih hidup dalam negara yang sangat aman tetapi kurang demokratis?
Atau negara yang sangat demokratis tapi tidak mampu memberikan rasa aman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Karena di video berikutnya, kita akan membahas berbagai fenomena politik dunia dengan pendekatan ilmu politik yang mudah dipahami namun tetap berbasis riset dan teori.